Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Huwa alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang paling kaya sepanjang sejarah muka bumi ini, tidak ada orang yang paling kaya melebihi dari kayanya Nabi kita Nabi Sulaiman alaihissalam. Sepanjang seumur hidup dunia ini tidak ada orang yang paling tinggi jabatannya, paling besar kekuasaannya melebihi daripada Nabi kita Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah orang yang sangat kaya raya. Saking kayanya Nabi Sulaiman, beliau pernah ingin memberikan makan semua makhluk hidup yang ada di atas muka bumi ini. Tapi ternyata Allah belum mengizinkan, baru ikan paus yang diberi makan oleh Nabi Sulaiman, berbekalan makanan Nabi Sulaiman habis dimakan ikan paus. Tapi pada dasarnya beliau adalah orang yang sangat kaya raya. Beliau juga seorang penguasa. Jabatannya sangat tinggi sekali. Rakyatnya bukan cuma dari kalangan manusia, termasuk dari kalangan jin, binatang, tumbuhan, bahkan awan tunduk kepada Nabi kita Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu pertanyaannya, apakah dengan kekayaan tadi, dengan jabatan yang tinggi yang beliau miliki sehingga membuat beliau sombong lalu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah tidak. Ketika beliau berhasil memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari istana Ratu Bilqis menuju istana Raja Sulaiman, apa kata beliau? Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkuru am akfur. Apakah dengan karunia ini aku bersyukur atau sebaliknya aku kufur? Atau ketika beliau bisa berbicara dengan semut, beliau langsung berdoa kepada Allah. Apa doanya? Doanya, Rabbi auzi'ni, ya Allah ajarkan aku ya Allah, tuntun aku ya Allah, an ashkura, untuk mensyukuri ni'matakal lati an'amta alayya, nikmat yang telah Engkau berikan kepada. Kaya raya, punya kekuasaan, punya jabatan, tapi ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, ini ujian. Bersyukur atau tidak? Maka masyarul muslimin, mari kita contoh Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana beliau menjadikan beliau pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita berkumpul di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di masjid ini, Allah catat kita sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin Allahumma amin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita salat, tapi Allah tidak salat. Allah suruh kita puasa, Allah tidak puasa. Allah suruh kita zakat, haji, Allah tak zakat, Allah pun tak haji. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersolawat, bahkan sebelum Allah menyuruh kita terlebih dahulu, Allah melakukannya. Kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi. Setelah Allah tekankan bahwa Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, barulah kita disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi, wa orang-orang yang beriman berselawatlah kepadanya. Wa sallimu taslima, dan sampaikanlah salam penghormatan. Artinya saking
besarnya, saking banyaknya fadilah daripada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bukan hanya Allah perintahkan, bukan hanya Allah suruh, tapi juga Allah lakukan. Maka ma'asyiral muslimin, tak lupa salawat dan salam kita sanjung tinggikan kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Semoga kita diakui sebagai umatnya. Semoga kita dapat syafaat dari beliau. Semoga kita masuk surga bersama beliau. Amin. Allahumma amin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada kita semuanya, terkhusus kepada diri khatib sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti di sini adalah kita kerjakan, kita laksanakan segala bentuk perintah suruhan dari Allah. Kita tinggalkan, kita jauhi segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah definisi daripada takwa itu sendiri. Bahwa keimanan dan ketakwaan kita beda dengan para malaikat. Para malaikat itu iman takwanya tak pernah naik, tak pernah turun, menetap. Beda pula dengan para nabi yang imannya selalu naik, tapi iman kita kadang naik, kadang turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bi ta'ati, dia bertambah saat kita sedang taat kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia turun saat kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah perlunya kita untuk menjaga takwa dan iman kita, untuk berusaha senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melalui mimbar ini, khatib berpesan kepada kita semuanya bahwa sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau khatib sudah memulai khutbahnya, kemudian ada dua orang yang berbicara, lalu kemudian ada orang ketiga yang menegur kedua orang tadi, maka kata Nabi, bukan hanya kedua orang tadi telah menyanyiakan pahala Jumatnya, termasuk pun orang ketiga yang menegur tadi telah ikut menyanyiakan pahala Jumatnya. Apa maknanya? Maknanya jangan sekali-kali berbicara mengobrol satu sama lain saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya, karena itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan pahala salat Jumat kita. Laksanakan fardu Jumat, semoga bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin zumratul mukminin, Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mau menghancurkan peradaban di kota Pekanbaru ini, atau bahkan di negara Indonesia yang kita cintai ini, maka caranya ada tiga. Pertama, itqatul usrah. Kita mesti menghancurkan keluarga. Yang kedua, menjatuhkan atau menghancurkan peran seorang ibu. Yang ketiga, kita jatuhkan peran para panutan. Bagaimana caranya kita menghancurkan keluarga? Mulai dari seorang ibu. Hilangkan peran seorang ibu. Buat seorang ibu malu, tertulis di KTP-nya, tertulis pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Buat seorang ibu berlomba-lomba untuk menjadi wanita karir. Lalu bagaimana caranya kita menghancurkan pendidikan? Kita perhatikan seorang guru. Kita buat supaya seorang murid meremehkan guru-gurunya. Supaya seorang guru tidak lagi punya peran yang penting dalam mencerdaskan dan memajukan bangsa ini. Lalu bagaimana caranya kita menjatuhkan para tokoh atau panutan? Kita perhatikan para ulama. Buat fitnahan kepada mereka, buat tuduhan kepada mereka bahwa ulama yang ini adalah ulama su', ulama ini adalah ulama radikal dan lain sebagainya. Masyarakat muslimin, lalu kalau kita balik ketika kita ingin membangkitkan peradaban, memajukan peradaban di negara yang kita cintai ini, maka caranya pun ada tiga. Pertama, mesti kita bangun keluarga. Kita mulai dari seorang ibu, bagaimana seorang ibu punya peran yang sangat penting dalam mendidik generasi bangsa ini. Kita bangkitkan pendidikan, kita perhatikan pendidikan, bagaimana pendidikan pun punya peran yang sangat penting dalam kemajuan bangsa yang kita cintai ini. Kemudian yang ketiga, kita hormati para tokoh, para ulama yang mengajarkan kita mana yang hak, mana yang batil. Maka kenapa tiga unsur ini begitu penting sehingga bisa menghancurkan bahkan membangkitkan peradaban di suatu bangsa? Maka jawabannya adalah yang pertama, karena bahwa
seorang guru, laula murabbi ma'araftu rabbi, begitu kata pepatah orang Arab. Kalaulah bukan seorang guru, ma'araftu rabbi, maka kita tidak mengenal Tuhan kita. Kita tidak tahu siapa Tuhan kita. Seorang guru lah yang mengajarkan kita dari alif sampai ba sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu siapa Tuhan kita sendiri. Bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seorang yang berilmu, seorang guru. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladziina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, darajat, dengan derajat yang sangat tinggi. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala saja mengangkat derajat seorang yang berilmu, dalam hal ini katakan seorang guru, maka bagaimana dengan kita? Bagaimana kita tidak menghargai, menghormati para guru kita, guru dari anak-anak kita? Maka disinilah pentingnya kita berupaya supaya menghargai, menghormati ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Masyaallah muslimin, lalu bagaimana? Kenapa dikatakan peran seorang ibu sangat penting dalam kemajuan bangsa? Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Idza a'dattaha a'datta sya'ban jilal aqraq. Jika engkau mempersiapkan seorang ibu dengan baik, a'datta sya'ban jilal aqraq, engkau sedang menyiapkan satu generasi yang sangat baik. Masyaallah muslimin, maka begitu pula luar biasanya peran seorang ulama. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yakhsyallahu min ibadil ulama, bahwa orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya yaitu para ulama. Masyaallah muslimin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjaga negara yang kita cintai ini, supaya negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun yang aman, negara yang aman, damai, sehingga kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan aman, damai, dan dengan senang hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha untuk memberikan peran yang sangat penting, berkontribusi kepada negara kita ini. Semoga kita semuanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahul ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'anihil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al baldatana hadha Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tajri fi ahkamuka ya rabbana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum wa sallu 'alaihi wa yatikum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar.